Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam sehat untuk warga Wadogong semuanya. Kali ini kami akan menyampaikan realisasi APBDes tahun 2022 Desa Wadogong, Kecamatan Tampak, Kabupaten Banyumas. Adapun realisasi APBDes tahun 2022 yaitu terdiri dari yang pertama adalah pendapatan asli desa atau PAD dengan anggaran yang kita rencanakan 174.670.000. Realisasi pada tahun ini adalah 158.160.000. Kenapa realisasinya lebih sedikit? Ini dikarenakan ada beberapa dari pemasukan yang seharusnya sudah masuk di tahun 2022 masih ada kendala belum sampai ke desa. Di antaranya adalah untuk pembayaran sewa tanah bengkok. Yang kedua adalah dana desa atau DD. Dana desa ini adalah dana dari APBN sejumlah 2.115 juta. Realisasi alhamdulillah tahun ini 100%. Ini dari dana APBN atau dana DD itu 2.115 juta. Yang ketiga adalah bagi hasil pajak dan retribusi. Ini adalah pengembalian dari dana PBB. Tahun ini kita anggarkan 128.086.591 rupiah. Untuk realisasinya di tahun ini adalah 113.826.426 rupiah. Ini juga tidak bisa 100% karena untuk pengembalian ke desa itu berdasarkan persentase yang sudah masuk. Dari alokasi dana desa atau ADD kita anggarkan 513.361.808 rupiah. Realisasinya 512.195.286 rupiah. Ini juga tidak 100% juga karena kebijakan dari kabupaten. Lalu yang kelima adalah bantuan provinsi atau BANKIU dari provinsi. Dari berbagai macam usulan kita anggarkan 691 juta. Realisasi di tahun ini adalah 355 juta rupiah. Jadi tidak semua proposal atau permohonan yang kita ajukan ke provinsi itu di ACC. Selanjutnya adalah BANKIU Kabupaten atau PPK. Ini BANKIU ini rata-rata dari aspirasi, termasuk juga yang BANKIU Kabupaten. Dari yang kita rencanakan atau kita anggarkan 1.163.365.000, ternyata di tahun 2022 ini kita hanya mendapatkan 300 juta. Dari banyaknya usulan-usulan yang kita ajukan, ternyata yang di ACC hanya 300 juta. Lalu untuk yang ketujuh atau pendapatan desa yang ketujuh, yaitu pendapatan dari lain-lain. Ini ada dari bunga bank, ada dari Pamsimas, sumbangan masyarakat, sumbangan kelompok tani, dan sebagainya. Ini masuk sumbangan lain-lain. Jumlahnya kami anggarkan 18 juta. Ya, dari anggaran 18 juta. Alhamdulillah ini di tahun ini ada
eh, tidak hanya 100% tapi bahkan 100% lebih untuk pendapatannya atau realisasinya. Realisasi 18.274.942. Ini juga hasil kerja keras kami dari teman-teman perangkat seluruh kabupaten yang tadinya dana lain-lain ini termasuk bunga bank ini yang tadinya di BKK kita mendapatkan 1 tahun itu bisa mencapai 25 juta, tapi setelah dipindah ke bank BPD Jateng itu kita hanya mendapatkan beberapa juta, nggak sampai puluhan juta. Dan ini juga kebijakan dari provinsi atau kebijakan keuangan pusat. Jadi bukan kemauan kami dari BKK kami pindah ke Bank Jateng, tapi ini ada aturannya. Nah, karena jarak atau pemasukan bagi hasil yang terlalu signifikan antara BKK dengan BPD Jateng, kami bersama rekan-rekan perangkat seluruh kabupaten itu mengusulkan untuk bunga bank setidaknya itu sama dengan BKK. Alhamdulillah perjuangan kami dengan rekan-rekan perangkat yang lain di seluruh Kabupaten Banyumas itu bisa terrealisasi. Sekarang ini bunga bank yang tadinya hanya 0, sekarang menjadi 1,7. Untuk selanjutnya itu jumlah pendapatan yang kita anggarkan 4.833.383.399 rupiah. Realisasinya 3.552.456.654 rupiah. Jadi anggaran yang kita harapkan dari 4 miliar hanya 3 miliar, berarti kurangnya 1 miliar. Itu terdiri dari Hankyu provinsi yang kita harapkan 690 juta hanya terrealisasi 355, dan dari kabupaten yang kita harapkan 1.163 juta hanya terrealisasi 300. Itu salah satunya kenapa pendapatan kita tidak bisa terrealisasi 100% sejumlah 4,8 tapi hanya 3,5. Selanjutnya kami sampaikan realisasi belanja di tahun anggaran 2022. Ini ada beberapa anggaran, ada 5 bidang anggaran yang terdiri dari pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu kita anggarkan atau kami anggarkan 941.236.263 rupiah, terrealisasi 855.130.590 rupiah. Lalu di bidang pembangunan, di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kita anggarkan 2.808.472.000, realisasinya hanya 1.541.169.238 rupiah. Kalau tadi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa karena adanya efisiensi anggaran, lalu di bidang pembangunan ini karena ada tadi yang Bankyu baik dari kabupaten maupun dari provinsi yang kita ajukan itu tidak semua turun. Yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan. Bidang kepembinaan kemasyarakatan kita hanya menganggarkan 22.101.108 rupiah. Ini realisasinya 17.216.000 rupiah. Lalu di bidang keempat adalah bidang
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini kebanyakan adalah pelatihan-pelatihan. Ini dari 227.810.000 terrealisasi 186.826.400 rupiah. Ini juga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita danai atau tidak bisa kita laksanakan, karena untuk pelaksanaan itu kita harus melaksanakan dulu baru pencairan, itu terutama untuk pelatihan. Karena kalau kita menggunakan panjar, sebenarnya bisa menggunakan panjar, kita ambil uangnya dulu, tapi untuk pengespedian atau laporan dan sebagainya, administrasi itu harus selesai dalam jangka waktu 10 hari. Nah, yang sudah untuk pengespedian itu tidak mungkin bisa selesai dalam jangka waktu 10 hari. Nah, kenapa ini di bidang pemberdayaan kok sampai banyak sekali, sampai 200 juta? Karena ini adanya ketahanan pangan, yaitu untuk pembelian sapi atau pembuatan peternakan sapi yang ada di wilayah RT 5 RW 7 yang dikelola oleh kelompok tani. Karena yang namanya bantuan peternakan itu tidak bisa ke perorangan, tapi harus lewat kelompok tani untuk mempermudah pertanggungjawaban. Dan kelompok tani itu bukan kelompok tani dadakan atau membuat dadakan untuk diajukan ke desa, tapi kelompok tani yang sudah ada di desa. Dan yang kali ini yang dialokasikan atau yang diberi dana untuk pengelolaan sapi adalah kelompok tani Bunga Agung. Lalu bidang kelima adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Termasuk di dalamnya adalah BLTDD yang sangat menguras keuangan desa, yang bisa digunakan untuk pembangunan. Karena adanya aturan, kita harus mengikuti aturan yang ada. Mau tidak mau kita harus menganggarkan untuk dana BLTDD. Itu dari anggaran 1.246.941.113 rupiah. Realisasinya ada 1.025.640.100 rupiah. Kenapa ini ada 200-an juta lebih tidak bisa terrealisasi? Ini karena adanya penanganan bencana atau penanggulangan bencana di wilayah RT 1 RW 10 dan RT 1 RW 9 yang tidak dilaksanakan di tahun 2022, tapi kami laksanakan di tahun 2023 ini, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan sekarang sedang menangani untuk bencana yang ada di wilayah perbatasan antara RT 5 RW 5 RW 2 dengan RT 8 RW 1. Itu jembatan yang putus karena bencana, itu sedang ditangani oleh pemerintah desa. Dan jumlah untuk belanja desa tahun 2022 ini kita rencanakan 5.246.560.484 rupiah. Itu terrealisasi 3.622.982.328 rupiah. Jadi cukup lumayan banyak, ini terutama dari dana pembangunan yang dari kabupaten dan dari provinsi. Jadi antara anggaran yang kita harapkan dengan realisasi atau kenyataan itu selisihnya 1,6 miliar. Selanjutnya dari jumlah antara pendapatan dan belanja, yaitu jumlah realisasi pendapatan desa sebesar 3.572
juta 456.654, dan jumlah realisasi belanja itu 3.625.982.328 rupiah. Ini kita mempunyai defisit anggaran di tahun 2022 yaitu sebesar 53.525.674 rupiah. Akan tetapi untuk defisit anggaran ini nanti bisa kita tutup dengan pembiayaan atau silpa di tahun 2021. Selanjutnya kami sampaikan realisasi di bidang pembiayaan tahun anggaran 2022. Pembiayaan ini terdiri dari anggaran silpa, ya, untuk anggaran pendapatannya itu terdiri dari silpa atau saldo di tahun 2021 berupa pendapatan asli desa itu 21.612.186 rupiah. Lalu silpa untuk alokasi dana desa atau ADD itu silpanya ada 75.814.146 rupiah. Yang ketiga adalah silpa dana desa 107.158.113 rupiah. Untuk yang keempat adalah bagi hasil pajak dan restribusi bangunan. Bagi hasil pajak dan restribusi atau PBH atau pajak bumi dan bangunan. Ini silpanya 44.053.532 rupiah. Selanjutnya Bankio Provinsi itu silpanya 0, tidak ada silpa. Lalu di Bankio Kabupaten silpanya 200 juta. Ini kenapa ada silpa? Karena dana Bankio itu turun di bulan Desember dan kami dari pemerintah desa tidak bisa mengerjakan secepatnya, ya, karena maksimal tanggal 31 harus sudah selesai APBDes. Jadi kami silpakan, kami garap di tahun 2022. Jadi silpa tahun 2021 yang tidak dari Bankio yang tidak tergarap digarap di tahun 2022. Selanjutnya adalah dana lain-lain. Dana lain-lain ini silpanya 9.539.108 rupiah. Jadi jumlah penerimaan pembiayaan atau silpa di tahun 2021, ya, silpa di tahun 2021 yang kami masukkan lagi, kami gabungkan dengan anggaran di tahun 2022, jumlahnya semuanya ada 458.177.085 rupiah. Lalu untuk pengeluaran pembiayaan itu dari anggaran 15 juta, ini kami alokasikan hanya 10 juta rupiah. Nah, dari jumlah ini, jumlah antara penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran itu masih ada dana silpa, ya, atau dana pembiayaan itu 443.177.085 rupiah. Nah, dari dana ini, dari dana realisasi pembiayaan tahun 2022 anggaran sejumlah 458 juta dan rencana anggaran pengeluaran 15 juta, jadi jumlahnya ada 443.177.085
rupiah. Untuk realisasinya itu dari dana silpa itu masuk semuanya 100% masuk, dan dari pengeluaran pembiayaan yang tadinya 15 juta hanya dikeluarkan 10 juta. Jadi jumlah realisasi ini semuanya 448.177.085 rupiah. Jadi untuk silpa tahun anggaran 2022 ya, defisit anggaran tadi di tahun anggaran 2022 ini yang sejumlah 53.525.674 rupiah, dan pembiayaan neto anggaran 2022 sejumlah 448.177.085 rupiah. Jadi untuk silpa di tahun 2022 yang nantinya akan dimasukkan ke anggaran tahun 2023 sejumlah 309.651.441 rupiah. Ya, perlu kami beritahukan bahwa baik bangunan, baik kegiatan-kegiatan desa yang lain seperti halnya kita pembelian ATK, belanja alat-alat atau kebutuhan rumah tangga desa, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pelatihan dan sebagainya, manakala ada silpa atau ada sisa anggaran, itu tidak kami cairkan. Sekali lagi kami beritahukan kepada warga masyarakat Desa Wadagung yang kami cintai, sisa itu tidak kami cairkan, tapi tetap berada di rekening desa. Dan dari jumlah keseluruhan itu tadi, setelah kami rangkum, jumlahnya ada 394 juta. Sisa ini bukan untuk kami, bukan untuk perangkat desa, karena perangkat desa sudah ada porsinya tersendiri. Ini nanti silpa ini dimasukkan lagi di tahun anggaran 2023. Penggunaannya untuk apa? Penggunaannya sesuai dengan keputusan bersama antara kepala desa dengan BPD. Ya, itu digunakan lagi di tahun 2023. Jadi melebur jadi satu dengan pendapatan di tahun 2023. Begitu sahabat warga Desa Wadagung sedulur semuanya yang kami hormati dan kami cintai, laporan keuangan di tahun 2022 yang baru bisa kami sampaikan ke panjenengan. Dan sebenarnya ini setelah tanggal 31 Desember itu sudah langsung secara otomatis masuk laporan ke kementerian, masuk laporan ke BPKP provinsi, dan juga masuk ke inspektor kabupaten, ke Dinsos Permasdes, itu sudah langsung ngelink untuk APBDes-nya, dan ini kami rangkum, kami sampaikan ke warga semuanya. Terima kasih, banyak salah, banyak kurang, mohon maaf. Salam berdiri sebaris, berjajar bergandengan, holobis kuntul baris. Kritik masukan untuk membangun desa kita, untuk membangun Wadagung tercinta, selalu kami nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.